Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharuddin Ahmad Yani. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1, yang mana pada kesempatan hari ini kami akan membahas tasawuf dan akhlak, yang mana di dalamnya kami akan membahas atau menjelaskan apa itu tasawuf, akhlak, dan kasus-kasus yang menyimpangnya. Penasaran kan teman-teman? Ikutilah rangkaian videonya, oke? Kembali lagi bersama saya dengan tema yang luar biasa, yang mana tema kita pada hari ini ialah mengenai akhlak dan tasawuf. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai 3, teman-teman. Apa itu 3 ketiganya? Yaitu yang pertama adalah etika, moral, dan akhlak. Yang akan saya bahas yang paling utama ialah mengenai pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah adat kebiasaan. Etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau kelompok yang tersusun dari sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Baik, selanjutnya ialah mengenai pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos. Kata mos adalah bentuk kata tunggal dan jamaknya adalah mores. Moral merupakan perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata kholako, yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. Dan akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk, tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya. Meskipun secara sosiologis di Indonesia, kata akhlak sudah mengandung konotasi baik, sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak ini memiliki pengertian atau arti, yaitu ialah budi pekerti atau kelakuan. Jadi di setiap diri manusia ialah memiliki yang melekat pada diri manusia itu ialah perilaku terpuji dan perilaku tercela, yang mana lebih dikenal perilaku terpuji atau yang mulia ini ialah akhlakul karimah, dan yang tercela lebih dikenal dengan kata akhlakul mazmumah. Oke, dalam pemahaman lebih terperinci lagi antara etika, moral, dan akhlak ialah memiliki persamaan, yakni sama-sama merupakan ajaran dan penilaian tentang kebaikan dan keburukan, terpuji dan tercela dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang membedakan ketiganya adalah sudut pandangnya. Berikut adalah pengertian secara ringkas antara etika, moral, dan akhlak. Yang mana etika adalah kebaikan dan keburukan yang dilihat dari sisi pemikiran manusia. Ia bersumber dari filsafat, dan karenanya etika cenderung subjektif menurut ukuran pemikiran masing-masing manusia. Sedangkan moral adalah kebaikan dan keburukan yang dilihat dari sisi adat istiadat dan budaya daerah tertentu. Dan oleh karenanya moral cenderung bernuansa lokal atau lokal oriented. Etika dan moral memunculkan akses yang relatif mengingat sudut pandang yang terbatas. Bisa saja menurut pemikiran orang tertentu baik secara etika, tetapi belum tentu baik bagi orang lain. Begitu juga nilai moral. Bisa saja menurut adat daerah tertentu nilai moral tertentu baik, dan belum tentu juga baik di daerah lain. Sedangkan akhlak bersifat universal. Kenapa akhlak itu bersifat universal? Karena kebaikan dan keburukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga berlaku umum untuk seluruh umat di setiap tempat dan masa. Oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, akhlak bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya. Sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu.
Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan saya lemparkan kepada teman yang menjelaskan. Oke. Baiklah, saya Amelia Putri akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak. Bertitik tolak dari pengertian bahasa dan pendapat, akhlak bisa dimaknai sebagai kelakuan manusia yang beraneka ragam. Akhlak itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau akhlakul karimah, dan yang kedua akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang konsep al-hus dan al-qub. Menurut Mu'tazilah, al-hus adalah sesuatu yang menurut akal baik, bernilai baik, dan al-qub adalah yang menurut akal tetapi bernilai buruk. Bagi Mu'tazilah, baik dan buruk ukurannya adalah akal manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah, al-Sunnah berpendapat bahwa yang menentukan baik dan buruk itu bukan akal tetapi wahyu. Oleh karena itu, al-Sunnah berpendapat bahwa al-husdat adalah sesuatu yang menurut Al-Quran, dan al-Sunnah adalah baik, dan al-qub sesuatu yang menurut Al-Quran dan al-Sunnah adalah buruk. Terdapat perbedaan pandangan tentang eksistensi akhlak. Ada dua pendapat tentang proses terbentuknya akhlak manusia. Apakah akhlak itu terbentuk dengan sendirinya atau malah dibentuk dengan proses kehidupan? Pendapat pertama menyebutkan bahwa akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi, akhlak adalah pembawaan manusia, yaitu kecenderungan kepada fitrah yang ada pada dirinya. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau diusahakan. Sebagaimana menurut pendapat Imam Al-Ghazali, definisi akhlak itu sendiri adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan pendapat yang kedua mengenai akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, atau pembinaan yang sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, akhlak adalah hasil usaha atau muktasabah. Dan keduanya boleh disimpulkan benar adanya. Karena memang selain terbentuk dengan sendirinya, akhlak terbentuk dilakukan secara integrated melalui rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak juga. Mesti dilakukan dengan latihan, pembinaan, pembiasaan, keteladanan, dan introspeksi untuk menjadi sebuah pribadi yang baik. Jika ditelaah, ruang lingkup akhlak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Sang Khalik. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk menghiasi dan meramaikan dunia, tidak hanya sebagai kelengkapan, tetapi berfungsi sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khalik, Maha Mencipta, dan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hamba. Yang kedua, akhlak terhadap sesama makhluk adalah sikap saling menghormati dan saling mengasihi. Yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Contoh akhlak terhadap sesama makhluk dapat diklarifikasikan terhadap beberapa aspek, yaitu 1. Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia yang bertanggung jawab ialah pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dipikul di atas pundaknya. Kewajiban-kewajibannya adalah bertanggung jawab terhadap kesehatannya, pakaiannya, minuman, dan makanannya, dan bahkan apa yang menjadi miliknya, menyiapkannya dan memerangi kesenangan hawa nafsu, tidak pernah mencemaskan rezeki dan sebagainya, karena setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang harus wajib memberikan sikap dan tauladan yang baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kedua, akhlak terhadap ibu dan bapak. Seorang muslim
Wajib menghormati dan menyayangi ibu dan bapaknya, dan terutama menjaga lisannya agar jangan sampai menyakiti mereka atau berkata kasar, apalagi sampai membentak keduanya. Memelihara dan menjaga mereka di hari tuanya, mencintai mereka dengan kasih sayang yang tulus serta mendoakan setelah mereka wafat. Karena doa anak yang saleh adalah di antara doa yang diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk satu hubungan yang tidak terputus atas kematian setelah kematian. Selanjutnya tentang akhlak dan tasawuf adalah bagaimana hubungan antara akhlak dan tasawuf itu sendiri. Tasawuf menurut terminologi adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban demi kebaikan, dan bersikap bijaksana. Secara umum, tasawuf adalah kegiatan yang berkenaan dengan hati dan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan, berupaya mensucikan diri dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak merupakan sifat hati yang tercermin dalam perilaku seseorang. Jika dilihat hubungan antara akhlak dan tasawuf itu sangat erat kaitannya, di mana keduanya merupakan hal yang mengatur mengenai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal antar sesama manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, di mana mereka menjalin hubungan antar sesama makhluk, baik dalam masyarakat, kedua orang tua, bahkan antar individu. Mereka harus menjaga nilai-nilai akhlak mereka. Seseorang yang selalu ingin dekat dengan Allah selalu mencerminkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tersebut terbentuk dengan cara mereka bermujahadah, yaitu melakukan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Ibadah tersebut dilaksanakan melalui sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Mujahadah dilakukan untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala nafsu duniawi. Hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan nilai-nilai akhlak dan tasawuf, karena hati merupakan titik sentral kebaikan dan keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, niscaya akan baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dengan demikian, dipahami bahwa tasawuf adalah proses pendekatan diri dan jalan yang paling dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak dan tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya. Nah, perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu dengan cara bersyukur, bertasbih, dan beristighfar. Sedangkan perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu perilaku manusia terhadap dirinya sendiri, perilaku manusia terhadap keluarga, perilaku manusia terhadap masyarakat, dan perilaku manusia terhadap alam semesta. Alam semesta yang dianggap ini yaitu mencakup dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya menuju akhlakul karimah, di mana optimisme dan kerja keras mutlak dilakukan untuk memperjuangkan mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Mengapa? Karena sekali lagi bahwa proses yang dilalui tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus dengan pengorbanan yang sempurna dan tak kenal waktu dilaksanakan, sehingga ketika segala upaya sudah mencapai dengan maksimal dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan segera memenuhi janjinya. Sesungguhnya kami
telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Surat Syad ayat 46. Di sini saya akan bacakan materi tentang jalan menuju akhlakul karimah, yaitu ada 5 rumusan upaya sufi yang ditempuh. Yang pertama, tahali atau penyadaran diri, memiliki kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik dan memiliki akhlak yang mulia. 2. Tahali, pengosongan atau penyucian diri, menggunakan segala perbuatan, tingkah laku dan akhlak yang tidak baik. 3. Tajali atau pengisian diri, pengekalan dan selalu melaksanakan perbuatan, tingkah laku dan akhlak yang baik. 4. Riyadhah atau latihan, terus-menerus latihan dan mengekalkan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan tidak baik atau buruk. 5. Istiqomah atau mantap dan terus-menerus, merasa tenang dan bahagia bila berbuat baik dan menjadi kekal dalam diri. Upaya-upaya yang dimuat di atas sebenarnya dapat saja berubah sesuai dengan keadaan, kemampuan dan tingkah keinginan untuk berubah seseorang dalam hidupnya. Karena pada akhirnya niat dan keinginan yang kuat dalam diri seseoranglah yang dapat mengubah akhlaknya, sifatnya, perbuatannya, dan mengubah hidupnya.